Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Syarul Wakin Nazil. Saya akan mempresentasikan tentang sistem pengajuan PKL SMK Negeri 1 Cibinong yang digambarkan menggunakan diagram konteks dan DFD level 0. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mempermudah proses pengajuan PKL dari murid sampai mendapatkan balasan dari perusahaan. Dan di sini akan masuk penjelasan diagram konteks. Pertama, saya akan menjelaskan diagram konteks. Diagram ini menggambarkan hubungan antara sistem dengan pihak luar. Dalam diagram ini terdapat 4 pihak utama, yaitu murid, tim prodi, ubin, dan perusahaan. Dan ada pula alur diagram konteks. Murid melakukan pengajuan PKL dan CV dengan mengirimkan data berupa CV dan pengajuan ke dalam sistem. Kemudian sistem akan mengelola data tersebut dan memberikan informasi hasil pengajuan kembali ke murid. Dan selanjutnya sistem mengirimkan permintaan surat ke bagian Hubin. Setelah itu sistem juga mengirimkan surat pengajuan PKL ke perusahaan tujuan. Dan dari perusahaan, sistem akan menerima surat balasan sebagai hasil dari pengajuan tersebut. Selain itu, tim prodi juga menerima informasi terkait pengajuan PKL dari sistem. Jadi, dapat disimpulkan bahwa diagram konteks ini hanya menunjukkan alur komunikasi antara sistem dengan pihak luar secara umum. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang DFD level 0. Yang merupakan pengembangan dari diagram konteks dengan proses yang lebih rinci. Proses dimulai dari murid yang mengajukan PKL dengan mengirimkan data seperti CV dan referensi perusahaan ke dalam sistem. Dan yang proses kedua itu verifikasi tim prodi. Setelah itu, data akan diverifikasi oleh tim prodi untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran data. Dan data yang sudah valid akan disimpan ke dalam database murid PKL. Dan ada juga proses yang ketiga, yaitu pembuatan surat dan penentuan pembimbing. Selanjutnya, sistem akan membuat surat pengajuan PKL serta menentukan pembimbing PKL. Dan juga ada proses yang keempat. Setelah surat selesai, surat pengajuan PKL perusahaan yang dituju akan dikirimkan. Dan ada proses yang terakhir, itu penerimaan balasan. Perusahaan akan memberikan surat balasan yang kemudian diterima oleh sistem. Surat balasan tersebut akan disimpan dalam arsip sebagai dokumentasi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.